Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Mari silakan masuk. Silakan duduk. Pagi dulu. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk ya, adik-adik. Ya, Bu. Adik-adik, apakah dunia sudah nyaman? Jadi misalkan duduknya senyaman mungkin ya. Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita awali dengan doa. Minta sama-sama ya, silakan. Itu bulan dengan mereka bisa berangan berasal. Baik, terima kasih. Ibu tanya apa kabar kalian hari ini? Kabar baik. Ibu apa kabar? Ini juga kabar baik. Baik adik-adik, sebelum adik ke sini adik ada kegiatan apa? Ada di kelas belajar. Boleh berdua. Pelajaran berapa? Saya lupa waktu ambil. Ada ini. Oh iya, saya lupa. Oh iya, boleh. Baik adik-adik, mungkin ada yang kenal ibu, ada yang belum, dan ibu juga tetap belum kenal adik-adik. Jadi langkah baiknya kita berkenal dulu ya. Iya, Ibu. Mulai dari ibu, nama ibu Maria Testoko, bangsa Zainal. Ibu sudah mengabdi di sekolah ini selama 2 tahun. Selanjutnya dari sebelah kanan ibu. Terima kasih karena saya ini bisa pada bikin. Adik-adik. Iya, cuma akan kenal. Perkenalkan nama saya Krianto, biasa dipanggil Fikri. Baik, perkenalkan ibu dan teman-teman, nama saya Fanti dari kelas 12 IP1. Hai Fanti. Baik, ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Dewan Tri dan biasa disapa Dewan Tri. Hai Juwatri. Perkenalkan dua teman-teman, nama saya Wenda, biasa dipanggil Wenda Maya, biasa dipanggil Wenda. Dan adik-adik, ada adik Diki, adik Devi, adik Fanti, adik Jiwantri, dan adik Wenda. Dan terima kasih karena adik-adik sudah berkenan mengangkat untuk memberikan kita hari ini. Baik adik-adik tahu tidak apa tujuan kalian datang ke sini? Belum tahu ibu. Baik adik-adik, tujuan kegiatan kita itu melakukan bimbingan kelompok. Jadi di sini ibu sebagai fasilitator untuk memfasilitasi adik-adik. Nah di sini juga kita punya waktu selama 40 menit. Apakah adik-adik bersedia? Bersedia ibu. Ibu juga berharap semoga adik-adik datang sesuai dengan semangat adik-adik, bukan paksaan ya. Iya ibu. Baik. Jadi di sini kita akan membahas topik kita mengenai perencanaan karir sesuai dengan kepribadian. Nah, jadi di sini tujuan adik-adik itu agar dapat memahami pengertian dari kepribadian sendiri dan juga dapat melaksanakan karir sesuai dengan tipe kepribadian adik-adik. Iya ibu. Baik adik-adik, kelihatannya ada sama-sama loyo ya. Iya. Baik. Dari bola Ibu. Oke, baik. Semakin semangat ibu, ada satu asli. Boleh adik-adik bangun? Berdiri ya ibu. Ya, berdiri. Yuk kita seperti Ya, jadi ayat-ayatnya itu saya tahu saya siap melakukan. Itu toh. Tahu ibu. Oke, ibu ya. Saya Tahu saya siap melakukan. iya teman. Oke, siap. Oke, 1, 2, 3. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Saya tahu saya siap dan melakukan.
melanjutkan ke tahap berikutnya. Siap. Oke, baik adik-adik. Jadi topik yang kita bahas hari ini tentang pilihan karir yang sesuai dengan tipe kepribadian. Nah, di sini ibu ada PPT. Jadi silahkan lihat ya. Nah, ibu. Apakah sudah lihat? Sudah Ibu. Baik adik-adik. Jadi sini pertama itu kita harus tahu tentang apa itu kepribadian. Nah, di sini menurut Gordon Allport itu dia mendefinisikan bahwa kepribadian itu sebagai suatu organisasi yang dinamis dan sistem psikofisik dengan maksud menunjukkan bahwa jiwa raga manusia adalah suatu sistem yang terpadu. Nah, adik-adik, tentu adik-adik tipe kepribadian itu kan masing-masing berbeda loh. Seperti kembar saja kepribadiannya itu berbeda. Nah, di sini ibu juga punya 6 tipe kepribadian yang pilihan cari adik-adik. Bagi adik-adik, jadi pilihan cari sesuai dengan kepribadian yang pertama itu realistis. Jadi tipe dengan model realistis itu adalah kecenderungan memiliki lapangan kerja yang berorientasi pada penerapan. Nah, contohnya itu seperti supir, terus seperti pekerja bengkel. Iya, itu seperti yang Berarti saya punya bapak tuh tipe kepribadian realistis, soalnya dia tuh petani, suka buat traktor. Iya, jadi Ya kan tapi kan apa tuh kan bapak kan mendukung soalnya kasus ada semua tidak punya karena ya jadi saya seperti bekerja dengan otot begitu. Nah, kedua itu intelektual. Jadi tipe mode intelektual itu kecenderungan memiliki pekerjaan yang bersifat akademik. Ada yang tahu? akademik misalnya jadi dosen, Dokter, guru, ada juga jasa lain ya pikirannya. pemikiran ada berarti guru bisa tahu. Yang Berarti ibu nih tipe kepribadian apa? Intelektual. seperti adik-adik ini juga pasti tipe kepribadian intelektual. Nah, contoh tipe kepribadian intelektual seperti ahli fisika, biologi, kimia, dan seperti apa. Baik, yang ketiga itu tipe kepribadian sosial. Jadi tipe yang kepribadian sosial itu pekerjaan yang bersifat membantu orang lain. Nah, ada yang tahu contohnya seperti apa? masuk dari itu misalnya ibu yang menentukan jika dari orang ini Ya, ada berarti yang guru di IPB terus ada lagi? Ya, kalau menurut saya juga guru juga lebih termasuk sosial, soalnya dosen ya. Oh, misalnya kayak orang-orang yang memiliki suatu perusahaan, kalau orang kerja apa itu kayak Iya, saya setuju. Soalnya dia sudah bisa membantu orang lain untuk bisa bekerja sosial. Atau mungkin ada yang tahu informasi luang kerja, bisa informasikan supaya bisa kerja. Itu menurut saya sih. Ya, bagus. Jadi tipe kepribadian itu seperti guru, terus konselor sih siapa yang disebut sebagai guru? Saya mau jadi guru kita. Kali tingkatkan cita-cita kalian ya. Ya ibu, terima kasih. Nah, yang keempat itu konvensional. Jadi tipe model ini itu ya kegiatan verbal. Jadi ada menyenangi bahasa yang tersebut baik, seperti memiliki angka, terus yang teratur yang mendemonstrasi kabur dan senang mengambil. Ada yang tahu kepribadian konvensional ini? Kalau jadi MC itu sudah masuk Bu. Ya, terus ada yang karena dia verbal, Iya. puitis sebenarnya yang biasa kita cerita puisi begitu atau lagu. Kalau penyair lagu itu maksudnya atau apa? Kalau misalnya konvensional ini kan lebih literal kan, dia tuh lebih tipe kepribadian orang yang bekerja, kayak jadi pembicara-pembicara. Jadi host misalnya di acara, oh iya, sama jual sihat. bagus. Ada juga contohnya seperti di kasir, di kemarin itu yang kasir yang itu kan dia mengabdi. Nah, itu MC juga bisa. MC yang tadi saya bilang, benar. Nah, yang kelima itu ada usaha. Jadi
Jadi tipe model ini itu ciri khas diantaranya itu menggunakan keterampilan dalam berbicara. Ada yang tahu contoh tipe kepribadian dalam saya ini? Marketing. Iya. Jadi pengusaha mungkin Iya, bisa tuh. bisa musim. Iya, dan perusahaan, Oh, jadi perusahaan begitu bisa jadi manajer. manajer, Marketing kan Dari CEO itu CEO. CEO. Nah, yang terakhir itu artistik. Apa Jadi sih? artistik ini model ini cenderung berhubungan dengan orang secara tidak langsung. yang bagaimana sih? Nah, ini contohnya seperti ahli musik, terus penyiar, musik dan Ini dia penyanyi Bu. Berarti dia tipe Artistik. artistik. Ya. Ya, musik rock ya. Baik adik-adik, sekian dari materi kita pada hari ini. Bertanya ibu, Ya, silakan. karena dari 6 tipe kepribadian ini saya masih bingung ibu. Kalau untuk mengetahui kita punya kepribadian, dan ibu kan ada 6 tadi itu. Nah saya masih bingung apa yang harus kita lakukan untuk mengetahui kalau kita tuh ada kepribadian misalnya realistis kah, intelektual kah, sosial kah, konvensional kah, atau pengusaha kah, atau artistik itu kita harus bagaimana untuk kita mengetahui kalau kita ada tipe kepribadian seperti dari 6 ini. Baik, terima kasih. Jadi contohnya seperti pertama itu yang realistis itu kan. Iya. Nah, jadi realistis itu kan petani, terus pedagang. Nah, itu kita lihat dari apa? Maksudnya dari dia punya ciri-cirinya. Pertama kita lihat dari kita punya ciri-ciri kepribadiannya itu. Nah, contohnya seperti petani itu. Ciri-cirinya apa? Dan ciri-ciri petani itu harus menggunakan kekuatan otot, keterampilan fisik, ada juga bisa mempunyai kecakapan dan ya juga kurang memiliki kecakapan verbal atau dia bekerja praktis. Jadi dia itu juga kurang memiliki keterampilan sosial serta kurang peka dalam hubungan dengan orang lain. Nah, itu ciri-ciri yang menjadi kepribadian realistis. Sedangkan untuk tipe kepribadian intelektual itu yang punya ciri-ciri seperti dia lebih membutuhkan pemahaman, dia lebih menyenangi tugas-tugas yang bersifat, terus juga mempunyai nilai-nilai dan sikapnya seperti konvensional dan kegiatan-kegiatan yang bersifat inspiratif. Nah, itu untuk inspirasi. Ada juga yang sosial itu. Sosial tadi kan dia seperti guru. Nah, dari sisi sosial itu dia itu pandai bergaul, dia dapat berbicara, harus punya lancar, terus itu juga dia dapat bertanggung jawab dan apapun. Terus ada kemanusiaan, di situ kemanusiaan bersifat religius membutuhkan perhatian, terus juga mempunyai kecakapan verbal dan hubungan antar pribadi dengan sosialnya itu berjalan lancar. Nah, sekian dari Ibu, mungkin ada tambahan. Saya mau masuk juga pendapat saya. Jadi kalau menurut saya untuk mengenal itu kita lihat dulu bagaimana, misalnya contohnya saya dulu, saya kan dari dulu kan suka hobi apa bongkar pasar mainan, terus setelah masuk SMA saya suka bongkar parkir motor saya. Jadi saya berpikir bahwa tipe kepribadian itu tipe kepribadian saya itu di realistis karena saya suka bongkar atau penerapan langsung masuk praktek begitu. Jadi kita misalnya, jadi kalau teman jualan cuma mengenal, mungkin teman jualan bisa melihat dari diri teman sendiri. Misalnya teman jualan sukanya puisi, berarti tipe kepribadiannya tadi di apa lagi profesional atau begitu. Baik adik-adik, terima kasih karena adik-adik sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan kita hari ini. Jadi, Ibu ada lembar kerja peserta didik. Jadi di sini Ibu mau melihat tentang pengalaman kalian dalam materi yang tadi kita simak sama-sama. Ibu silakan. Terus nama lengkap dan juga kelas ya. Kan tidak ibu. Dua ini. Ada 2 orang. Sudah apa? Kalau sudah bisa dikumpulkan. Kasih. Ini Terima kasih ibu sudah. Baik, terima kasih adik-adik.
Jadi tadi sudah kita simak materi sama-sama. Jadi Ibu minta kesimpulan dari adik-adik sesuai dengan materi kita hari ini. Saya berdua Iya, dari tadi tidak buat nyokong silakan. yang menyimak. Iya. Bagimu jadi kesimpulan dari materi kita hari ini itu kita melihat karir kita itu kita melihat kalau kita membangun karir itu kita melihat dari kepribadian kita. Jadi ada kepribadian artistik, ada kepribadian realistis, Sosial. spiritual dan lain-lainnya. Jadi ketika kita untuk mengetahui kepribadian kita itu seperti apa, kita melihat dari kebiasaan kita sehari-hari dan akan menerapkan sehari-hari. Itu saja ya. Baik, terima kasih Ibu Lendra. Dan sini juga Ibu ada lembar kerja, lembar evaluasi hasil. hasil. Jadi di sini kalian bisa mengisi dari kegiatan kita hari ini. Dari situ ada bisa tentang tentang saja ya, tentang sesuai dengan pernyataan kemarin ya. Lalu dia tidak ada bukti. Kasihan. Bisa teman ya. Baik, terima kasih adik-adik sudah mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Jadi Ibu minta salah satu dari adik-adik untuk memberikan kesan dan pesan dari kegiatan kita. Terima kasih Ibu. Saya sangat senang sekali karena hari ini Ibu telah memberikan materi luar biasa. Kesan saya hari ini di bimbingan Ibu, saya sudah tahu bahwa nanti ini tipe-tipe kehidupan apa yang ada dalam diri saya ke depan. Dan baik, terima kasih adik-adik. Sekian sudah kegiatan kita pada hari ini. Ibu minta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Dia ibu yang saja Silakan. teman mulai. Kalau selesai. Baik, terima kasih adik-adik. Silakan adik-adik lanjutkan aktivitas adik-adik selanjutnya. Baik. Terima kasih Ibu. Saya sudah. Terima kasih.